Kalaupun laku saya jual, nggak laku saya bagi aja. Karena saya hanya pengen bisa sodako, memberi apa yang saya punya. Punyanya ketimun ya saya kasih ketimun. Itu doang. Karena harta kan saya bilang nggak punya. Nggak seperti orang lain bisa nyumbang. Saya nggak bisa. Ya, saya juga kasihan Pak. Kadang-kadang saya larang kalau dia capek jangan Bang, jangan kerja dagang dulu. Kalau hujan-hujan Pak saya bingungnya. Hujan geluduk di jalan, kasihan. Saya suruh pulang dia nggak mau. Belum dapat duit. Dia suka ngeluh kakinya sakit, badan sakit-sakit, kata dia gitu. Saya juga sering beliin obat ke apotik. Kalau misalnya lagi ada rezeki, jagain ibu gitu, ngasih apa, ngasih ini gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Hikmah, pada umumnya ban bekas dibiarkan tergeletak begitu saja hingga menjadi sampah. Namun di tangan kreatif Acep, warga Pabuaran Bogor, ban bekas mampu disulap menjadi barang daur ulang yang bermanfaat. Di usianya yang mencapai 63 tahun, Acep masih tetap berjuang mencari nafkah menjadi tukang sosot ban. Bukanlah sebuah pekerjaan yang ringan, tangannya yang sudah terlihat keriput masih dipaksa untuk bekerja keras, memisahkan kawat dari ban dengan mencabutnya menggunakan tang. Tidak sekali atau dua kali kawat-kawat tajam itu melukai jari-jarinya, namun tak pernah menjadi hambatan baginya untuk terus bekerja. Ya kan itu kawatnya pada tajam, kena ini pebalik. Jadi pada bedah itu, jadi pada nancep. Kesulitannya lagi kalau bannya terlalu keras, itu kan nguras tenaga lah. Upah yang didapat dari pekerjaan sebagai tukang sosot ban tidaklah banyak. Setiap kilogram hasil menyosot ban bekas, Asep hanya mendapatkan bayaran sebesar Rp4.000 saja. Jika bekerja selama seminggu penuh, uang yang bisa dikumpulkan paling banyak cuma Rp50.000. Selesai memisahkan kawat dari ban bekas, Acep juga mencari tambahan pendapatan lain dari ban bekas. Dengan keterampilan yang dimiliki, Acep membuat kerajinan bakyak menggunakan karet bagian ban luar. Dalam sehari, Acep mampu membuat 2 hingga 3 bakyak. Itu biasanya senggel ban bekas ban mobil tuh diseset biasanya. Kalau pabrik biasanya begitu sih. Kan banyak sambungan kalau buat timba ini gitu kan diseset begitu langsung gitu. Kalau itu kan tipis. Dengan berjalan kaki, bakyak hasil karya tangan Acep dijajakan keliling kampung. Sepasangnya ia jual seharga Rp20.000. Enggak. Namun terkadang jika sedang sepi pembeli, ditawar Rp15.000 pun Acep berikan. Baginya sekedar penglaris dan pemasukan. Biar sedikit, yang penting bisa untuk membeli kebutuhan di rumah. Bagus Pak sendalnya. Yang ini juga bagus nih. Ya, jadi ini mana, Neng? Ini juga bagus Pak. Satu aja? Iya. Oke, mau beli semua. Pak ini bangnya Pak. Ya, satu aja Neng ya. Biar awet lah. Coba. Iya, Pak. Oh iya, karena saya merasa kasihan sama Bapak. Soalnya kan umurnya udah gak muda lagi ya gitu. Jadi saya beli aja. Udah gitu kan kalau sendal kayak gitu jarang gitu ya sekarang. Jadi si Bapak aja gitu yang jual di sini. Untuk mendapatkan bahan baku pembuatan bakyak, Acep terlebih dulu membeli ban bekas dari tempat pengepul. Dibantu tongkat untuk menopangnya berdiri, ia mulai memilih ban yang akan diolah menjadi bakyak. Dengan modal Rp10.000, Acep sudah bisa mendapatkan 1 ban bekas. Karena kan saya jalannya ini, agak kesulitannya. Agak jauh juga tempat pengepul itu. Ya berat juga sih.
kita karena kita butuh, gimana kita paksa juga, berat juga. Walaupun jauh juga capek bagaimana karena kita butuh. Setelah mendapatkan ban bekas, Acep kemudian mencari bahan baku lainnya berupa papan kayu sebagai alas bakyak. Papan biasanya dia dapatkan dari sisa kayu yang berada di lingkungan tempat tinggalnya. Kayu yang digunakan adalah jenis kayu albasia dari pohon jengjing. Alhamdulillah, tukang kayu memberikan potongan harga kepada Acep. Ia hanya perlu membayar seharga Rp20.000. Iya, kan empuk. Jadi gampang jadi gampang dipaku. Kalau kayu yang lain kan agak keras. Jadi kalau dipaku kadang-kadang pecah. Kalau dibacokinnya itu dibentuknya kadang somplak. Proses pembuatan bakyak dimulai dengan menggambar papan kayu berbentuk alas kaki. Papan kemudian dipotong mengikuti pola itu. Setelahnya dihaluskan menggunakan amplas. Proses berikutnya, Acep memotong karet ban sepanjang 2 cm. Nantinya, karet ini akan menjadi bagian pengikat bakyak. Tahap akhir, tempel karet ban pada bagian alas bakyak dengan paku. Nah, bakyak pun sudah jadi. Bukan kegiatannya untuk bakyak doang, nyebut kawat. Di mana kawat nggak ada, ya itulah bakyak. Jangan nganggur banget dah. Terkadang Acep harus berhenti sejenak saat keliling menjajakan kerajinannya. Hal ini dikarenakan kakinya sering terasa sakit akibat penyakit rematik yang diderita. Penyakit itu didapat ketika bekerja merawat tanaman palawija milik orang lain. Saat bercocok tanam, kakinya sering terendam dalam air di ladang, sehingga menyebabkan rematik ketika sudah berumur seperti saat ini. 9 tahun di palawija, 9 tahun bukan palawija padi itu aja. Jadi selama itu saya kadang-kadang sampai malam ngerendam kan. Kalau musim kemarau, kalau kita palawija seperti ketimun, itu kan harus disiram. Kalau siang kita nggak kebagian airnya, malam kita ngambil, salurin ke kebun, ke ladang kita, lalu disiram malam tuh sampai jam 2 malam kadang-kadang. Berbagai pengobatan medis telah dijalani, namun ikhtiar Acep untuk sembuh tak bisa lagi dilanjutkan karena terkendala biaya untuk ke dokter dan membeli obat. Sahabat, berobat merupakan jalan ikhtiar yang termasuk dalam bagian tawakal. Ya, setelah semua upaya mencari kesembuhan, bertawakallah, memohon dan menyerahkan semua kesembuhan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Quran Surat Ali Imran ayat 159. Untuk kesembuhan penyakit rematiknya, Acep mencari alternatif dengan membuat ramuan herbal, menggunakan daun alpukat dan daun sirsak. Kedua jenis daun ini dipetik dari sekitar lingkungan tempat tinggalnya. Setelah dicuci bersih, kedua daun itu tinggal direbus menggunakan air mendidih. Air inilah yang diminum Acep sebagai jamu herbal. Alhamdulillah, dulu waktu saya minum obat godokan itu, waktu keadaan saya sama sekali nggak bisa jalan, harus miring gitu. Makan juga harus begitu, jadi miring aja, duduk begini nih nggak bisa sila. Jadi harus miring begini, makan juga begitu aja. Nah itu adik saya, bawain godokan awalnya. Nih, godok, minumin aja. Bikin satu panci, godok pakai satu panci, bikin setengahnya gitu. Sampai saya godok sampai setengahnya, itu tiap hari saya minumin. Mendingan itu bisa duduk, mulai jalan. Menjual kerajinan dari limbah ban bekas tidaklah mudah mendapatkan pembeli. Terkadang jika jualannya sedang sepi, Acep mencari tambahan penghasilan dengan bercocok tanam timun suri. Bercocok tanam timun suri bisa dimulai dengan menggemburkan lahan dengan cara dicangkul. Masukkan bibit timun suri ke dalam lubang tanah dan berikan pupuk.
Timun suri biasanya mulai bisa dipanen setelah 2 bulan sejak penanaman. Saat memanen timun suri, Acep dibantu istrinya Ice untuk membantu mengangkat dan mengumpulkan ke dalam keranjang. Hal ini karena kondisi fisik yang dialami Acep tak kuat lagi membawa beban berat mencapai puluhan kilogram. Di depan teras rumahnya yang sederhana, Acep membuka lapak jualan timun surinya. 1 buah ukuran sedang seperti ini ia jual seharga Rp15.000. Dalam sehari jika sedang ramai, Acep bisa mengantongi uang hingga Rp75.000 sehari. Namun jika sedang sepi pembeli, tak ada satupun timun suri yang laku terjual. Kalaupun laku saya jual, nggak laku saya bagi aja. Karena saya hanya pengen bisa sodako, memberi apa yang saya punya. Punyanya ke timun suri ya saya kasih ke timun. Itu doang. Karena harta kan saya bilang nggak punya, nggak seperti orang lain bisa nyumbang, saya nggak bisa. Sahabat, Allah Ta'ala mencintai orang yang gemar bersedekah, baik di waktu sedang berlimpah harta maupun dalam keadaan yang susah. Sedekah bukan mengurangi harta, justru sebaliknya malah melipat gandakannya. Yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit. Dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Quran Surat Ali Imran ayat 134. Di tengah keterbatasan kondisi ekonomi, Pak Acep tak hanya memikirkan kepentingan duniawi saja. Dirinya juga turut mengemban tugas dakwah sebagai guru mengaji bagi anak-anak di sekitar kampungnya. Bekal sebagai guru mengaji didapatnya dari pendidikan agama sewaktu menimba ilmu di pesantren. Selain karena ajakan kawan, Pak Acep juga tersentuh untuk mengamalkan ilmu agama yang dimilikinya. Masya Allah. Lama-lama kesini pas kena penyakit itu kawan nyaranin, ada yang ngomong dia kan pesantren daripada ilmunya nggak manfaat tuh coba aja. Nah itulah ada 1 anak tuh pertama datang saya pada hari Jumat, 1 anak datang udah saya ajarin mungkin apa saya buat nanti di sana. Tidak ada lagi amal yang saya banggakan kecuali itu doang, menyumbangkan apa yang saya bisa. Sahabat, ilmu yang dimiliki akan lebih bermanfaat jika diamalkan dan diajarkan kepada orang lain. Begitu pula dengan yang Acep lakukan. Ia membagikan ilmunya tanpa meminta bayaran. Jika seorang anak Adam meninggal dunia, maka terputuslah semua amalnya. Kecuali 3 hal, sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim. Masa di segi ilmu kurang, apalagi harta. Jadi saya belajar semampunya aja. Apa yang saya bisa, saya ajarkan, saya sumbangkan lah. Lingkungan rumah tinggal Pak Acep yang sederhana juga mengalami kesulitan mendapatkan air bersih. Untuk keperluan memasak, Ice, istri Pak Acep, harus mencari sumber air bersih. Bu, meminta air saya, Bu. Jika sedang musim kemarau, Ice terpaksa mengambil air bersih dari sebuah lokasi wisata. Sedangkan jika musim hujan tiba, Ice menampungnya ke dalam bak air. Cuman kalau menurut kesehatan mungkin kurang layak. Kalau musim hujan itu airnya putih kayak susu. Gitu. Ini kalau kemarau gini kecil, cuman agak bening. Cuman kalau untuk standar minum mungkin kurang lah. Gitu. Ya Allah, kuatkanlah saya harus kuat gitu. Kalau nggak kuat sih, gimana ya Pak? Nggak ada lagi yang disuruh sama saya. Acep mengakui kehadiran sang istri tak terkira besarnya. Kesetiaannya luar biasa.
walaupun kondisi Pak Acep semakin renta dengan riwayat penyakitnya. Ya rasa sedih, kasihan gitu sama istri ya. Emang dia juga terlalu baik untuk saya. Baik bela banget sama saya. Sulit dibayangkan kebaikannya. Tak hanya Pak Acep yang menjadi tulang punggung keluarga, sang istri juga turut andil dengan usaha jualan gorengan. Keduanya saling membantu dan berbagi tugas. Pak Acep memotong bahan-bahannya, sedangkan Ice bertugas menggoreng dan menjualnya. Ice hanya bisa menarik nafas panjang. Ia sadar perjuangannya membantu suami mencari nafkah dan memenuhi kebutuhan anak-anak tak semudah membalikkan telapak tangan. Yang buat saya anak, Pak. 2 anak yang buat saya semangat. Harapan saya cuma anak saya 2, Pak. Saya pengen mereka jadi orang sukses. Saya pengen jadi orang yang berguna. Dalam perjalanan menuju masjid, Acep harus beberapa kali berhenti beristirahat karena tak kuat menahan sakit. Namun hal ini tak membuat semangat bapak kendur untuk beribadah ke masjid, sekaligus menawarkan dagangan sandal bakiaknya. Alhamdulillah, ada pengurus masjid yang mau membeli bakiak buatan Acep dipergunakan untuk jamaah yang akan berwudu. Ya, saya juga kasihan Pak, kadang-kadang saya larang kalau dia capek jangan Bang, jangan kerja dagang dulu. Kalau hujan-hujan Pak, saya bingungnya. Hujan geluduk di jalan, kesian saya suruh pulang dia nggak mau, belum dapat duit.